Pemirsa, bagaimanakah nasib para guru honorer usai pemecatan ratusan guru di Jakarta dan apa solusinya? Kita akan membahasnya bersama dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin, Kuasa Hukum LBH Jakarta Fadil Alfatan, dan Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru Iman Zanatul Hairi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Prime Time News. Malam. Baik, saya ke Mbak Vera, Oke, Mas selamat malam. Fadil Saya ke di LBH sini. Jakarta dulu ya. Mas Fadil, LBH Jakarta menyoroti istilah cleansing yang digunakan. Di mana sebetulnya letak kekeliruannya menggunakan istilah cleansing ini? Ya, terima kasih Mbak Vera. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Jadi kami LBH Jakarta mendapatkan pengaduan langsung dari rekan-rekan guru honorer yang terdampak dari adanya eh, entah kebijakan atau tindakan ya yang kemudian disebut cleansing ini. Awalnya kami cukup kaget kenapa istilah yang kemudian digunakan adalah cleansing ya. Dalam temuan awal dan analisis singkat yang kami lakukan bahwa yang namanya cleansing itu tidak dikenal dalam teori pengelolaan sumber daya manusia, kemudian dalam teori maupun secara normatif terkait manajemen dan kebijakan aparatur sipil negara, khususnya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ASN. Yang kami tahu, cleansing itu adalah salah satu terminologi yang jamak digunakan sebagai kejahatan HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Itu disebut ethnic cleansing ya atau pembersihan etnis. Terjadi di Armenia, terjadi di Rwanda, terjadi di Myanmar terhadap etnis atau suku Rohingya. Itu yang kami tahu. Jadi ketika mendengar istilah ini kami pikir ini istilah yang bukan merupakan istilah hukum ketika berbicara mengenai penataan sumber daya aparatur sipil negara. Karena di dalam Undang-Undang ASN yang dikenal istilahnya penataan, bukan cleansing. Jadi sebenarnya kami menyoroti itu di awal dan kemudian setelah mengetahui ada ini dan ternyata punya dampak terhadap beberapa ratusan bahkan guru honorer, ya udah kami coba fasilitasi pengaduan dengan membuka pos atau kanal pengaduan ini ya agar berbagai rekan-rekan maupun teman-teman guru honorer yang terdampak dari cleansing ini dapat mengadukan apa yang menjadi persoalannya agar kemudian kami bisa petakan dan kami Oke. lihat apa yang menjadi pola yang selama ini terjadi dari kebijakan atau tindakan cleansing ini. Begitu, Mbak Vera. Oke, saya tanyakan langsung ke Pak Budi. Pak Budi, mengapa istilah cleansing ini yang digunakan oleh Disdik? Istilah ini dianggap lekat dengan istilah kejahatan HAM kategori berat tadi yang disampaikan oleh Mas Fadil. Ya, kita perlu menyamakan persepsi dulu. Pertama, bahwa temuan BPK itu adalah cleansing data, ya, cleansing data. Jadi kalau cleansing data itu adalah verifikasi dan identifikasi data. Nah, dalam hal ini kami diminta untuk melakukan verifikasi dan identifikasi data terkait dengan guru-guru honorer. Karena apa? Ada temuan di mana adanya penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan, sebagaimana Permendikbud Ristek 63, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ini agak berbeda juga. Kenapa adanya putusan hubungan kerja antara kepala sekolah ya dan juga guru honorer seperti itu. Nah, jadi sebenarnya proses cleansing data ini itu dilakukan di sikap kita dengan melakukan kebijakan penataan ya atau penataan guru-guru tidak hanya honorer juga semua ASN. Kami sudah menginformasikan kepada seluruh guru honorer bahwa uh, pada tahun 2023 juga kami sudah informasikan ya bahwa ini akan ada masuk 6.000 ASN baru dan itu akan diredistribusi ke seluruh sekolah. Pasti mereka akan terdampak gitu loh. Mereka akan terdampak kondisi ini. Nah, kondisi pemutusan hubungan kerja antara guru honorer dan
saat ini dengan antara kepala sekolah dan guru honorer, karena memang kondisinya adalah pada saat ini di sekolah tersebut itu guru mata pelajaran yang ada pada saat itu, ya, berapa pelajaran seperti yang saat ini sudah terlalu banyak, bahasa Indonesia, ya, matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS ini udah terlalu gemuk karena adanya masukan itu. Guru K3 masuk, K1, KKI masuk, otomatis mereka itu terdampak, sehingga guru honorer ini yang diangkat oleh kepala sekolah, ya, berdasarkan hubungan kerja dari mereka, ya, maka kepala sekolah melihat kondisi saat ini karena sudah berlebih mata pelajarannya tersebut, maka diputus hubungan kerjanya seperti itu oleh kepala sekolah. Mereka yang Oke. terputus 107 itu sudah tahu kondisinya bahwa mereka akan terdampak karena kondisi itu. Seperti itu. Nah, Oke. kenapa ada temuan BPK? Karena ada 4 indikator kriteria di mana 4 tersebut tidak terpenuhi. Ada 2 yang tidak terpenuhi. Yaitu pertama dari 4 itu mereka bukan ASN, yang kedua mereka tidak punya dapodik, yang ketiga mereka tidak punya NUPTK, dan keempat tidak ada tunjangan guru, kan gitu. Nah, 2 ini mereka tidak penuhi. Kenapa 2 ini tidak terpenuhi, dapodik dan NUPTK, apalagi NUPTK, ya? Karena apa? Karena memang tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan terkait guru honorer, dan pengangkatannya ya tidak sesuai dengan ketentuan, tidak dipublish, seperti itu, ya. Oke, Dan saya akan tanyakan ini ke subjektivitas dari kepala Mas Iman sekolah. ya. Mhm. Oke, Pak Budi, saya akan tanyakan ini ke Mas Iman. Mas Iman, tadi dikatakan bahwa Disdik itu sudah menginformasikan dari 2023 bahwa akan ada 6.000 ASN yang masuk, sehingga ini akan berdampak kepada guru honorer. Jadi dengan kata lain bahwa guru honorer harusnya sudah mengetahui dari 2023 tersebut bahwa 2024 ini akan masuk banyak ASN gitu ya, dan nasib mereka akan terancam. Nah, apakah benar bahwa informasi ini memang diterima oleh para guru honorer sebetulnya? Iya, sebelumnya salam kenal Pak Budi. Saya Ya, Mas Indra Iman. Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Iya, Saya pernah mengajar di lingkungan Kemdikbud di sekolah swasta di Jakarta Selatan, mungkin bisa dicek datanya. Sekarang saya mengajar di madrasah, tapi saya tahu situasi di lapangan karena saya guru. Yang pertama mungkin menurut saya perlu dipisah antara keadaan guru-guru honorer secara nasional dengan guru honorer cleansing yang ada di DKI Jakarta. Kebetulan saya sebagai Kepala Bidang Advokasi di Pengurus Pusat itu memang sedang melakukan analisis dan juga pendampingan terhadap kasus-kasus guru honorer yang memang ini fenomena umum di beberapa tempat seperti Jawa Barat, Aceh, dan lain sebagainya. Jadi geser-menggeser antara kedatangan guru P3K yang menggeser guru honorer itu memang suatu pola yang secara nasional kemarin kami sampaikan saat RDPU dengan Komisi 10. Namun kemudian, kenapa ini berbeda dengan yang ada di DKI Jakarta? Yang pertama memang saya jujur saja Pak Budi, dari cara komunikasi ya antara suku dinas pendidikan DKI Jakarta, juga kepala sekolah tidak kami lepaskan, itu kepada guru itu menurut kami tidak bisa dipakai dalam standar apapun, gitu ya. Tidak ada yang seperti itu yang dipecat, diberitahu di hari yang sama dan mengisi formulir yang itu akan mengakhiri karirnya gitu. Jadi keterkejutan itu yang membuat situasi ini sangat heboh di Jakarta, Pak Budi. Mungkin nggak ada yang bilang seperti ini kepada Pak Budi, makanya saya coba terang benderangkan. Lalu yang kedua, kalau kita melihat teman-teman guru honor ini, kalau kita merujuk ya, tadi Permendikbud nomor 63 tahun 2022, nanti ada juga di tahun 2023 hanya berubah sedikit. Ini juga mungkin saya klarifikasi sedikit, pernyataan dari Dinas Pendidikan, ini juga agak keliru penggunaan pasalnya gitu ya. Jadi memang betul ada 4 kategori, tetapi dari 107 laporan awal, karena sekarang angkanya sudah bergerak lagi, karena posko aduan kita serahkan kepada LBH Jakarta, ini 76% atau 76 guru kita bisa sebut, itu terdata di dalam Dapodik. Lalu lebih dari 10 itu punya NUPTK.
Bahkan beberapa guru yang diwawancara oleh Metro TV, yang tadi pakai nama inisial, yang tadi pakai batik ya, itu beliau punya NUPTK, punya Dapodik. Makanya kemudian menurut kami, seandainya kebijakan ini jauh lebih manusiawi ya gitu ya, Pak Budi mungkin harus memahami situasi guru. Tahun ajaran baru itu adalah hari pertama mereka mengajar. Jadi kalau mereka dipecat di hari pertama, tentu peluang untuk mendapatkan sekolah lain itu tertutup. Jadi secara psikologis ini harus dipahami dulu, karena kami juga melihat respon publik. Misalkan per hari ini dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Bu Puan, itu juga sudah berkomentar. Dari Komisi 10 banyak sekali sudah berkomentar. Lalu juga dari Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta. Artinya perwakilan rakyat ini sudah memahami gitu loh, memahami yang dialami oleh guru, perasaannya dan kondisinya. Karena hancur karir mereka itu, seperti itu. Nah, lalu kemudian dari situasi ini semestinya menurut kami ya, kalau memang yang dirujuk adalah laporan BPK, menurut kami mungkin perlu ditelusuri lagi gitu ya. Kalau kita lihat kasus tahun 2023, mungkin Pak Budi masih belum ada di sana, makanya orang baru mungkin ya. 2023 itu ada laporan di DPRD Provinsi DKI tentang disunatnya dana guru honorer. Itu temuan awalnya gitu, yang itu diposting di website BPK. Dan ini menjadi temuan, artinya temuan ini merugikan guru honorer, dan cleansing ini merugikan guru honorer juga. Jadi siapa yang maladministrasi, siapa yang merugikan negara, tetapi sebagai korban yang dirugikan, ini terus dirugikan lagi gitu loh. Nah, situasi inilah yang menurut kami paling berat, dan kebetulan PBB pada awal tahun 2024 mengatakan bahwa guru itu harus dimanusiakan dan dimartabatkan. Praktik cleansing ini kami menganggap ini yang paling kasar dibandingkan Jawa Barat, dibandingkan dengan Banten. Gitu. Banten ini guru honorer masih bisa mengajar, tapi mereka sudah diberitahu karena Pak Budi mungkin kita sama-sama tahu di Desember 2024 sesuai dengan Undang-Undang ASN, memang di situ harus ada penataan gitu dan dibatasi. Tetapi prosesnya sangat humanis gitu ya. Karena Pak Budi manusia, saya manusia, teman-teman LBH juga manusia gitu. Dan perasaan ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan kami kira P2G sederhana saja, kita berikan rekomendasi. Yang pertama adalah hentikan cleansing, kembalikan dulu ke sekolah karena bukan untuk kepentingan guru honorer. Tetapi kalau kita lihat, karena saya juga melakukan wawancara ke beberapa tempat, ini teman-teman guru mengatakan bahwa beberapa kelas sudah mulai kosong. Dan kami ini bukan hanya DKI Jakarta, perhitungan kami tentang situasi di DKI ada sekitar 400 menurut distrik, data yang kami miliki sudah sampai 200, di Jawa Barat sudah ada 466 yang tergeser, jumlah honorernya 11.000. Di Aceh ada 2.000. Nah, kalau ini terjadi, kita akan mengalami learning loss, tapi bukan karena virus, tapi karena Pemda salah mengambil tindakan dan kebijakan. Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Budi ya, Mas Iman, soal imbas dari cleansing ini. Dan tadi Anda meminta untuk dihentikan cleansing itu dan Dapodik guru dinonaktifkan kalau Pemda menyarankan kan mereka untuk ikut seleksi ASN. Tapi Dapodik dinonaktifkan bukannya itu jadi langkah yang makin sulit bahkan mustahil begitu ya. Bagaimana solusinya? Nanti saya tanyakan ke Pak Budi usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan Pak Budi. Jadi imbas dari cleansing ini Dapodik guru itu dinonaktifkan. Kalau Pemda menyarankan mereka untuk ikut seleksi ASN, tapi Dapodiknya justru dinonaktifkan, bukannya itu jadi langkah yang makin sulit bahkan mustahil bagi mereka untuk bisa melangkah ke tahap seleksi ASN begitu. Bagaimana solusinya sebetulnya dengan kondisi ini? Ya, kalau kita lihat dari Permen Kepmenpan ya 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K. Itu dijelaskan bahwa data pokok pendidikan Kemendikbud ya terdaftar bukan aktif. Jadi mereka yang sudah punya ya itu bisa walaupun nggak aktif ya, itu bisa untuk melakukan pendaftaran untuk P3K dan tidak tertutup ruang itu. Nah, oke gini, saya mau menjelaskan dulu kondisi guru di Provinsi DKI Jakarta ya. Jumlah guru di Provinsi DKI Jakarta yang ASN itu jumlahnya ada 36.299. Jumlah guru KKI ini adalah kontrak kerja individu. Itu adalah guru honorer. Sekali lagi, ini adalah guru honorer yang dibiayai oleh Pemda DKI Jakarta
yang dilakukan seleksi dengan kompetensi sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang digaji sesuai dengan UMP, dan semuanya dilakukan secara mekanisme. Lalu ada guru honorer yang saat ini yang dibiayai oleh dana BOS, yang dilakukan oleh kepala sekolah, diangkat oleh kepala sekolah secara subjektivitas, tidak dipublish, tidak melalui mekanisme ketentuan peraturan dan juga ketentuan dalam perekrutannya, ya. Dan ini saat ini yang menjadi kondisi saat ini. Nah, inilah kondisinya terjadi. Nah, Ya, Pak kondisi Budi, tapi terjadi tadi pemutusan yang hubungan dikatakan kerja, gitu ya oleh sekali Mas lagi Iman. ini saya jelaskan Potong Mbak sedikit sebentar saja Mas Mbak Budi, Vera. bahwa ada ketimpangan antara kuota dari ASN yang masuk dengan jumlah guru yang tersedia di sana. Artinya dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk menambah dengan guru honorer sehingga itulah dianggap solusinya. Iya betul. Saat ini kekurangan guru di Provinsi DKI Jakarta ada 7.000 Mbak. Banyak 7.000 Mbak, 7.000 ini kekurangan gurunya. Kondisinya saat ini adalah ya kepala sekolah mengangkat guru honorer karena kondisi kebutuhan seperti tadi Mas Iman sampaikan, mereka kan butuh. Diangkatlah dengan kondisi yang tadi pengangkatannya yang itu yang dianggap maladministrasi karena nggak sesuai dengan ketentuan kan gitu loh. Ya, diangkatlah mereka. Dan terjadi, dan ini ada 4.000 sekarang, karena mungkin satu sekolah bisa 2, bisa 1, kan gitu loh kondisinya nih, Mbak. Nah, di saat ada guru yang masuk, sekolah yang masuk, ya, guru ini masuk ke sini, ada guru K3, guru ASN, guru KKI masuk, di sekolah tersebut, maka terjadi kelebihan mata pelajaran, pada mata pelajaran yang sama. Nah, otomatis kepala sekolah itu biasanya, karena mereka yang angkat guru honorer adalah kepala sekolah, ya kepala sekolah itu. Mereka memutus hubungan kerja, karena kalau nggak diputus, ini akan terjadi rebutan mata pelajaran, Mbak. Karena memang kalau dipertahankan, juga nggak bagus. Karena mata pelajaran cuma satu. Di situ mata pelajaran ini, dan udah berlebih. Oke, Maka jadi terjadilah Disdik putusan melempar hubungan kesalahan kerja. dan tanggung jawabnya pada kepala sekolah begitu ya. Mengapa menambah jumlah guru honorer ketika memang tidak sesuai? Bahkan ketika memang dibutuhkan, kenapa tidak? Kan poinnya di situ sebetulnya. Ya, sebenarnya kepala sekolah juga kan berdasarkan kebutuhan nih, Mbak. Pada saat itu mengangkat. Karena apa? Karena belum ada nih, seperti tadi Pak Iman sampaikan. Ya, dari Sudin, dari dinas belum ada tambahan. Di saat ada tambahan guru masuk, ya, dari proses yang sesuai dengan ketentuan, prosesnya ini masuk dari ASN, P3K, dan dari KKI ini masuk, maka otomatis ada beberapa mata pelajaran di sekolah tersebut yang berlebih gurunya. Nah, 107 Mbak, 107 dari 4.000 yang saat ini ya itu diputus kerja sama kepala sekolah karena kondisi udah berlebih. Kita udah informasikan nih sebelumnya para guru honorer dari 2023 ya, Anda kondisinya seperti ini. Kondisinya bahwa Anda ya saat ini akan ada masuk, nanti karena masuk pasti akan kondisinya akan terhempas kan gitu loh. Nah, karena apa? Kondisi seperti ini, karena ada yang masuk, ASN masuk, K3 masuk, ya mata pelajaran berlebih. Dan coba lihat, kondisi yang saat ini yang 4.000, yang mata pelajaran kurang, apakah diputus kerja sama kepala sekolah? Tidak. Karena apa? Karena memang dibutuhkan saat ini. Jadi antara cleansing, tadi cleansing data dengan putus hubungan kerja ini karena kondisinya, ini jadi lebih mengerucut ya Mbak. Dan Mas Iman tadi sudah menggambarkan detailnya, ya, bahwa putus hubungan kerja ini karena kondisi dilihat kondisinya sudah berlebih mata pelajaran saat itu. Bagi mata pelajaran yang kurang tetap dipertahankan. Kenapa? Karena kepala sekolah masih butuh kondisi itu. Nah, inilah kondisinya yang terjadi seperti itu. Jadi pemutusan hubungan kerja antara kepala sekolah, karena kepala sekolah yang angkat. Ya, bukan dinas pendidikan yang mengangkat. Kalau dinas pendidikan yang mengangkat, tentunya dengan mekanisme yang sesuai dengan aturan. Instruksinya mulai dari mana, Pak? Instruksi cleansing itu mulai dari mana? Gimana? Instruksi atau tindakan cleansing itu kebijakannya dari kepala sekolah kah atau dari dinas pendidikan? Tidak ada instruksi cleansing di kami. Iya kan Bapak dalam berbagai kesempatan kan menyampaikan ini cleansing.
ya, dan ini kemudian itu ditindaklanjuti di bukan. tingkat sekolah. Nah, itu yang jadi pertanyaan kami, mulai cleansing itu dari mana? Mungkin saya tengahi Pak Fadil ya, Pak Budi. Jadi di dalam Permendikbud 63 itu sebetulnya Dinas Pendidikan itu kan membentuk namanya tim dana BOSP. Artinya ada fungsi pengawasan di sana, Pak Budi, gitu loh. Jadi kepala sekolah Persis. melakukan itu dan kepala sekolah mengangkat guru honorer Mungkin nggak mungkin tahu kepala dinas. dan mengatakan tidak tahu, padahal tiap sekolah itu satu rangkap Karena dilaporkan memang dari sekolah ke dinas, diverifikasi dan divalidasi. Ini kan jadi lempar badan ya. Ini jadi urusan kepala sekolah. Kemudian lempar badannya ini hasil temuan BPK. Sampai sekarang aja kita nggak tahu laporan hasil pemeriksaan yang mana yang kemudian dijadikan landasan. Dan Jadi yang tadi disebutkan itu ada dua hal berbeda, Pak Budi. Saya hanya memberikan informasi tambahan. Apa yang kita sebut cleansing dan yang tadi disebutkan kekurangan dan kelebihan guru itu adalah dua hal yang berbeda. Karena yang pertama itu, yang masalah kelebihan guru itu karena analisis jabatannya yang tidak benar sehingga terjadi kelebihan guru. Karena saya tahun 2023 tahun lalu Oke. saya dipanggil oleh Disdik DKI karena kami membuka data guru P3K ditempatkan tidak sesuai dengan mata pelajarannya, dengan jamnya sampai kosong. Bahkan P2G itu sempat diancam akan disomasi oleh oknum PTK Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi kami sudah menemukan pola itu. Artinya ini dua kasus yang berbeda karena yang digeser pada bulan Mei itu memang ada. Tapi itu kasus lain. Analisis jabatan yang keliru ini tenang saja Pak Budi, bukan hanya DKI Jakarta. Di seluruh Indonesia ini banyak. Tapi salah satunya DKI Jakarta juga mengalami hal itu. Sehingga kemudian geser-menggeser ini terjadi. Padahal kebutuhannya banyak, tapi guru-guru ini harus geser-menggeser. Terjadilah peta konflik di sini. Nah, menurut kami, kita harus berpandangan yang utama terhadap anak. Dan juga ingat guru itu adalah menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Permendikbud nomor 10 tahun 2017, kita ini adalah profesi yang dilindungi secara hukum, makanya kami melibatkan LBH secara profesi, hak intelektual gitu. Nah, itu yang menurut kami harus diperhatikan. Jadi ada perbedaan. Kami kira kita harus menyelesaikan ini sehingga kemudian tidak ada cleansing lagi. Ini Itu yang cleansing ingin saya memang tanyakan ke benar-benar Mas peristiwa Fadil. luar biasa. Terima kasih. Ya, sebenarnya Mas cleansing Fadil. data ya. Ini kan Iya Pak Budi, ini saya singkat saja karena durasi kita sudah terbatas sekali. Singkat saja sebelum saya ke Mas Fadil. Iya. Silakan. Jadi saya luruskan kembali ya. Bahwa ada temuan BPK terkait cleansing data ya. Lalu kami menginformasikan kepada para guru bahwa ada temuan nih seperti itu ya. Dan ada potensi seperti itu. Kan gitu loh. Nah, lalu para guru ya, saat ini para kepala sekolah ya, para kepala sekolah dengan melihat juga kondisi adanya mapel yang sudah berlebih tadi ya, mereka melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan perlu kami sampaikan juga kepada LBH bahwa setiap apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam pengangkatannya itu tidak ada rekomendasi dan tidak diinfokan ke kami. Jadi prosesnya berjalan sendiri. Selesai baru langsung dilakukan diinformasikan. Pertanyaannya pengawasannya kembali jalan lagi kita atau seperti di tidak? awal Itu tadi diskusinya ya. Saya langsung saja pengawasan ke Mas Fadil. dijalankan Mas atau Fadil, tidak? Anda ini kan pertanyaan kepala saya. dinas. Sekolah ini kan di bawah pengawasan Anda. Anda jalankan tidak pengawasan itu. Jangan kemudian guru honorer yang jadi korban. Guru honorer yang dikambing hitamkan. Ini menangkap tikus. Jadi tapi Mas bakar Fadil, rumah. advokasinya ke depan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta? Itu di Saya ke pasal Mas Fadil 62. ya. Pak Budi mungkin tambahan informasinya. Kita sudah Oke, lakukan, Mas Fadil, kita silakan. bahkan sudah memanggil dan para guru yang terdampak itu sudah Tadi ke kita. lakukan gimana? Tadi Oke, bilang cukup, Pak Budi. itu urusan kepala sekolah. Sekarang kita sudah lakukan dan keterangannya juga nggak detail. Saya pikir Ya, itu- inkonsistensi kepala dinas ini sejak awal lah. Pernyataannya berbeda-beda, bahkan 2 hari aja bisa ada 3 atau 4 pernyataan yang berbeda. Awalnya cleansing, lalu optimalisasi, sekarang penataan. Setelah kita keluar penataan dalam undang-undang ASN. Ya, Mas Fadil, singkat saja. Jadi advokasi ke depan oleh LBH Jakarta seperti apa untuk membantu jadi gini, mengembalikan harkat martabat para guru honorer ini yang tiba-tiba dipecat begitu saja? Jadi gini, yang mau saya sampaikan gini, apapun lika-liku administrasi dan birokrasi yang dilakukan, yang secara jelas, secara terang terjadi adalah dampak terhadap hak atas pekerjaan dan hak atas penghidupan yang layak dalam konteks hak asasi manusia para guru honorer ini yang terlanggar.
Dan ini ada kausalitas secara langsung dari kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ini terang dan jelas. Kang Iman bisa sampaikan nanti apa yang betul-betul dialami para guru honorer. Ini disebut ulah kepala sekolah karena melakukan pengangkatan tanpa rekomendasi dan lain-lain. Tapi kemudian kalau logikanya demikian, kenapa nggak kepala sekolahnya sekalian yang di-cleansing? Yang di-cleansing ini adalah pihak yang tidak tahu secara administratif, secara birokrasi, apa proses yang ada di di sektor keguruan ini. Jadi tapi kemudian ketika dia masuk dan dia mengabdikan dirinya sebagai seorang guru dengan profesi yang mulia, saya pikir kita semua lahir dari pendidikan dan pengajaran guru kita. Tapi kemudian diperlakukan seperti ini. Jadi itu yang kita harapkan ke depan saya upaya pikir para perlu guru dijawab honorer untuk dengan mencari terus, keadilan Pak. ini bisa Itu yang didapatkan penting gitu ya dijawab dengan secara bantuan terang. LBH Ini akan Jakarta. diapakan? Apakah Kita tunggu dilakukan proses cleansing? hukumnya nanti. Tapi kemudian Baik. sudah. Oke, terima kasih Ini Mas saya Fadil, pikir Mas Iman dan juga Pak tindakan Budi atas yang diskusinya dalam di Prime beberapa Time News. tahun kebelakang- Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.